Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Firmansur, NPM 094 dari kelas Strategi Operasi A. Di sini saya akan mengambil materi dari bab 3, yaitu pemanfaatan teknologi buatan atau AI. Kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia Kedua oleh seorang matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing pada 1947. Alan Turing beranggapan bahwa jika manusia bisa mengolah informasi dan memecahkan masalah juga membuat keputusan dari informasi tersebut, maka mesin juga bisa melakukannya. Dilansir dari Science in the News, dari kerangka logis tersebut, Alan Turing membuat suatu makalah pada 1950 tentang bagaimana membangun mesin cerdas dan cara menguji kecerdasan mereka. Sejak saat itulah artificial intelligence berkembang pesat hingga sekarang. Saat ini komputer telah menggunakan kecerdasan buatan berdasarkan pemrograman logika, di mana komputer dapat mengolah stimulasi yang diberikan manusia menjadi suatu keputusan berdasarkan ahli. Ya, selanjutnya kita masuk ke disruptif teknologi. Menurut Renal Kasali pada 2017, disruption merupakan sebuah inovasi. Inovasi akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien serta lebih bermanfaat. Dampak dari disruption teknologi sendiri yaitu menciptakan pasar baru atau industri yang sebelumnya baru. Yang kedua, pada akhirnya akan mengganggu pasar yang ada. Yang ketiga, yaitu meningkatkan produk atau jasa dengan cara yang tidak diharapkan pasar. Perbedaan antara sustaining teknologi dan disruptive teknologi yaitu pada sustaining teknologi perbaikannya dilakukan secara bertahap, teknologi sudah mapan, pasar sudah ada, lebih nyaman dengan tujuan perusahaan. Sedangkan disruptive teknologi yaitu perbaikan kekurangannya, teknologi baru, pasar mungkin belum ada, dan nilai sulit diukur. Jika kita melihat pada realita di dunia sekarang, internet dan dunia digital telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Industrial Revolution 4.0 telah berjalan dengan cepat dan pesat. Miliaran orang telah terkoneksi dengan perangkat mobile yang memiliki kemampuan untuk menyimpan, memproses, dan mengakses pengetahuan melalui internet dapat dilakukan setiap saat dan di mana saja. Perubahan-perubahan sudah sedang dan akan terjadi di berbagai bidang, yaitu pada food and beverage, pada marketplace, edukasi, transportasi, layanan kesehatan, dan cloud kolaboratif. Berikut merupakan gambaran dari revolusi industri dari industri 1.0 sampai dengan industri 4.0. Contoh dari revolusi industri yang terdampak yaitu pada tren teknologi untuk kesehatan. Pada saat ini sudah terlihat disrupsi teknologi di berbagai industri termasuk di dalam pelayanan kesehatan sendiri. Tahun-tahun lalu telah membuahkan hasil-hasil industri pelayanan kesehatan dan akan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Faktor yang mendorong adalah penyebaran teknologi untuk mendukung industri pelayanan kesehatan dapat beroperasi lebih baik. Industri pelayanan kesehatan berkembang dengan sangat cepat dan pesat, yang akan terus mempengaruhi masalah utama untuk penyedia layanan kesehatan. Tren teknologi dalam industri pelayanan kesehatan yaitu yang pertama, artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan menggantikan tenaga kerja manusia. Adanya chatbots di pelayanan kesehatan. Chatbots telah mengambil alih sejumlah industri termasuk sektor retail dan jasa. Yang ketiga itu big data dan analitik. Big data dan analitik telah memainkan peran penting dalam bisnis, termasuk dalam layanan kesehatan. Big data dan analitik akan mendukung layanan kesehatan seperti membuat prediksi tentang kesehatan pasien, kemungkinan komplikasi dan lain-lain. Dan selanjutnya ada Internet of Things atau IoT, cloud computing dan robot dalam pelayanan kesehatan. IoT dalam pelayanan kesehatan dapat meningkatkan dan memperbaiki manajemen persediaan di gudang dan farmasi. IoT dalam hal dokter akan dapat berbagi data dan memberikan saran yang memungkinkan dalam keadaan darurat, pemanfaatan robot dalam operasi, dan lain-lain.
Secara internasional, ada 3 perkembangan utama yang memegang potensi untuk merevolusi pelayanan kesehatan. Yang pertama ada virtual care, yang kedua itu big health data, yang ketiga technological development. Berikut merupakan contoh big data dalam kesehatan masyarakat. Terdapat 3 teknologi untuk bidang kesehatan, yaitu teknologi untuk memudahkan pekerjaan, teknologi membantu pengambilan keputusan, dan yang terakhir teknologi untuk membantu pengobatan. Teknologi untuk memudahkan pekerjaan yaitu adanya aplikasi e-health, aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk membantu dalam memudahkan pekerjaan. Aplikasi-aplikasi ini dapat digunakan secara online berbasis web maupun Android. Selanjutnya, teknologi membantu pengambilan keputusan. Penelitian-penelitian telah dilakukan para ilmuwan kolaborasi di bidang ilmu komputer dan kesehatan. Misalnya, yang pertama itu penggunaan data mining dan artificial intelligence atau machine learning. Yang kedua, prediction model for early risk detection of cardiovascular event, dan sebagainya. Yang terakhir, teknologi pengambilan keputusan itu dapat membantu dalam klasifikasi penyakit, deteksi penyakit, algoritma Kenny-Resnick-Bohr berbasis forward selection, dual hybrid forecasting, model for support of decision making in healthcare management, dan sistem informasi rekam medis gigi sebagai sarana pengambilan keputusan terhadap identifikasi manusia. Kesimpulannya yaitu revolusi industri 4.0 atau digital disruption telah sedang dan akan berjalan dengan cepat di segala bidang termasuk di bidang kesehatan, dan akan memberikan pelayanan yang jauh lebih efisien dan lebih bermanfaat. Persiapan secara dini akan membuat kompetitif dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 bidang kesehatan memerlukan pengetahuan di samping terkait ilmu kesehatan dan juga teknologi digital. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.